Kemudian setelah kita melakukan praproses ini ya, jadi ada 2 langkah praproses yang kita dapat lakukan, minimal ya ini, minimal. Kita bisa lakukan 2 langkah besar, tapi sebenarnya di dalamnya ada beberapa langkah ya, yang sudah menjadi satu. Nah, maka langkah yang berikutnya itu adalah kita membuat distribusi frekuensi. Nah, jadi distribusi frekuensi pada dasarnya adalah nanti kita menghasilkan sebuah tabel yang nanti akan memberitahu kita berapa kali setiap kata itu muncul dalam teks tersebut. Jadi misalkan input kita kalimat ini ya, kelas ini menyediakan operasi yang berguna untuk, nah nanti akan dihitung berapa sih kemunculan kata kelas, berapa kemunculan kata ini, berapa kemunculan kata menyediakan. Nah, itu adalah dengan distribusi frekuensi. Jadi di NLTK itu sebenarnya sudah menyediakan, yaitu frequency distribution, itu bentuknya berupa tipe objek spesifik yang diimplementasikan sebagai kelas yang berbeda. Jadi fungsinya disebut dengan fracdis. Ya. Nah ini untuk membangun distribusi frekuensi dengan NLTK, kita bisa membuat kelas terlebih dahulu dari daftar kata yang kita miliki ya. Tadi daftar kata kita namanya words, kita simpan dalam variabel namanya words. Maka ini kita bangun terlebih dahulu kelas dari frequency distribution-nya dengan perintah nltk.frequency distribution dari kata-katanya. Jadi fungsi variabel fd ini adalah sebuah objek yang nanti menyimpan model kelas dari frequency distribution. Jadi setelah membuat objek, kita nanti bisa menggunakan metodenya. Apakah kita ingin mencari yang paling banyak muncul, atau kita ingin membuat tabulasinya, atau menampilkan dalam bentuk tabulasi, dan seterusnya. Ini contoh perintah untuk memvisualisasikan informasi dari kelas FD atau kelas frequency distribution yang sudah kita buat berdasarkan kata-kata yang diinputkan. Jadi contohnya di sini menggunakan fungsi most common itu 3, ini berarti kita mengambil 3 kata yang paling sering muncul dalam teks yang kita masukkan atau dalam box ini tadi. Di sini kita dapatkan kata mas itu muncul sebanyak 1568 kali, kata people itu muncul sebanyak 1291 kali, lalu kata word itu muncul sebanyak 1128 kali. Nah ini kalau kita mau tampilkan dalam bentuk tabulasi, ini bisa kita tampilkan seperti ini. Jadi fungsi tabulate itu untuk menampilkan dalam bentuk tabel, di mana setiap katanya nanti akan muncul di satu kolom ya, di satu kolom seperti ini. Jadi kalau 3 ya berarti ini mas, people, jadi ini kata-kata yang sering munculnya itu akan muncul secara berurutan. Kemudian selain kedua metode ini, kita juga bisa melakukan query kata-kata tertentu dengan dari kelas fungsi distribution tadi. Ya, jadi contohnya misalkan kita ingin mengetahui ada nggak di frequency distribution tadi kata Amerika gitu ya. Jadi kata Amerika dengan huruf besar di depan ternyata ada muncul sebanyak 1076 kali. Tapi kalau Amerika dengan huruf kecil itu tidak ada. Kemudian ada Amerika dengan semuanya huruf besar itu ada 3. Nah ini contoh kalau kita ingin mendapatkan informasi mengenai kata-kata tertentu
dia ada atau tidak dalam input ya, kata himpunan kata yang kita jadikan input. Nah, sekarang kita juga bisa, misalkan ingin menormalkan ya kata-kata yang kita inputkan tadi menjadi bentuk yang kecil semua. Ini. Jadi di sini kata-kata dalam words itu kita kecilkan atau kita rubah semuanya menjadi huruf kecil. Nah, di sini akan menjadikan sebuah fungsi baru ya, kelas baru yang kita sebut dengan lower FD. Nah, sama di sini adalah frequent distribution juga, tapi kata-katanya itu sudah kita pilih. Nah, di mana kata-katanya itu kita kecilkan terlebih dahulu. Sehingga apa yang terjadi setelah kita lakukan proses query, di mana kita lihat di sini query untuk Amerika yang hurufnya semuanya kecil, itu totalnya menjadi 1079. Nah, sama kan dengan jumlah ini, 1076 ditambah 3 kan 1079. Artinya semua kata yang ada Amerikanya itu sudah berubah menjadi kecil semua. Itu ada 1079. Sedangkan yang A-nya besar di depan ini tidak ada. Nah, yang semuanya huruf besar itu tidak ada. Nah, baik. Sebelum kita masuk ke pemodelan dari sentiment analysis-nya, kita juga bisa melakukan ekstraksi collocation dan concordance. Konkordansi, istilahnya di sini concordance atau konkordansi. Kalau collocation sudah pernah saya jelaskan apa itu collocation. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu konkordansi atau concordance. Itu adalah kumpulan lokasi kata beserta konteksnya, di mana kita dapat menggunakan konkordansi ini untuk menemukan berapa kali sebuah kata muncul, lalu di mana posisinya ya gitu. Nanti dia akan menunjukkan kata-kata atau kalimat-kalimat yang mengandung kata-kata tersebut. Gitu ya. Jadi itu kegunaan dari konkordansi. Nah, di NLTK kita dapat melakukan ekstraksi konkordansi ini dengan memanggil fungsi concordance. Kita di dalam menggunakannya, kita memerlukan turunan dari kelas NLTK.text. Ya, yang di sini kita juga dapat dibuat dengan menggunakan daftar kata. Ini contohnya. Jadi bentuknya adalah kalimat ya, kalimat. Kita mengambil beberapa kalimat dari corpus state union words ya. Jadi ini nanti bentuknya adalah berupa kalimat. Nah, di sini kalau kita lihat misalkan kita mau mengekstraksi concordance, mengekstraksi kata ya, dengan kata yang isinya adalah Amerika. Nah, di sini kita dapatkan dia di sini line 5, berarti dia akan menghasilkan 5 yang paling match ya. 5 yang paling match. Nah, ini. Jadi ini adalah 5 baris yang mengandung kata Amerika dari teks yang kita ambil dari corpus state union words. Ya. Jadi dengan perintah ini concordance Amerika lines 5 ini dia akan menghasilkan 5. Nah, 5 yang paling match dengan kata tersebut. Ini semuanya mengandung Amerika.
Karena concordance ini hanya mencetak informasi ke konsol, maka ini juga kurang ideal ya untuk memanipulasi data. Jadi untuk mendapatkan daftar yang dapat digunakan, yang akan beri kita informasi tentang lokasi dari setiap kejadian, itu bisa kita gunakan concordance list. Ya, jadi perintahnya itu adalah concordance list seperti ini. Nah, nanti dia akan menyimpan juga lokasinya. Jadi kalau kita masukkan di dalam ini concordance list ini, kalau kita mau mencetak satu persatu, misalkan seperti ini, nanti dia perintahnya seperti ini. Jadi for entry in concordance list itu artinya nanti dia akan mencetak satu persatu. Di sini kita hanya mengambil 2, ya berarti nanti akan muncul 2. Jadi kalau concordance saja itu dia langsung semuanya gitu ya. Jadi tidak bisa memberikan informasi tempat per barisnya. Itu perbedaannya. Kemudian untuk collocation ini saya rasa tidak perlu saya jelaskan. Secara garis besar kolokasi itu adalah 2 kata atau lebih yang kalau digabungkan dia akan memiliki arti yang berbeda kan. Nah bentuknya karena 2 kata atau lebih itu sering disebut dengan bigram. Bigram itu berarti dia terdiri dari 2 kata. Kalau trigram itu berarti kombinasi dari 3 kata. Quadgram itu kombinasi dari 4 kata. Ini sudah pernah saya berikan contohnya, jadi saya tidak menjelaskan dengan lebih lengkap. Sekarang kita akan masuk ke bagaimana menerapkan sentiment analyzer dengan menggunakan pre-trade.